warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Maha. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Baik, mohon maaf mengganggu nih waktunya di sela-sela kesibukan mengajar. Ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi Pak Maha, karena Pak Maha kan sebagai guru di sekolah ini yang sudah cukup lama melaksanakan pembelajaran. Yang ingin saya tanyakan kaitan sama pembelajaran itu, menurut Pak Maha sendiri perbedaan antara model dengan metode itu apa sebetulnya? Kalau metode kan artinya langsung teknis daripada lapangannya. Kalau model itu memang semacam inilah, kalau model pembelajaran yang kayak discovery learning, inquiry, model seperti itulah. Kalau yang model ya, Bapak tahu kan seperti itu. Kalau metode itu yang model kali diskusi, ceramah, gitu kan, ada kelompok, ada tugas, gitu. Metode yang Bapak tahu seperti itu ya, Pak Sultannya. Kemudian pembelajaran dengan model-model yang inovatif itu sudah sering dilaksanakan dalam pembelajaran atau bagaimana? Ya alhamdulillah, yang mana nih? Kebetulan kita sini ada 3 tingkat, kelas 10, 11, 12. Gimana kalau kelas 10 betul merdeka. Kalau kelas 12 itu masih kelas 12. Jadi, kalau selama ini yang mutilas ya sudah. Pada intinya udah sama aja, memang udah lagi kepada memang udah mulai mengikuti kurikulum merdeka pelan-pelan. Tentunya pembelajaran lebih fokus ke siswanya, student center lah. Ya. Oke, dari pembelajaran model-model yang inovatif itu kira-kira ada nggak pengaruhnya terhadap peserta didik? Ada lah, kan memang jadi cenderungan. Kalau kita selama ini kan kelas lebih fokus kepada kita, jadi teacher center ya. Jadi anaknya melihat, ya kita ngajar materinya tahunan dari kita ada sumbernya. Tapi kalau yang model yang student center yang mulai kurikulum mereka, memang mereka sudah banyak belajar dari berbagai sumber lah. Walaupun dulu sebelumnya juga ada dari sumbernya lewat media-media, apakah internet, lewat YouTube, gitu, banyak. Tapi yang ini mungkin agak lebih, karena memang lebih fokus ke siswanya. Kita itu hanya sekedar sebetulnya fasilitator, walaupun memang kurikulum 13 juga dulunya fasilitator sama. Tapi mungkin lebih fokus keaktifan lebih benar-benar condong ke siswa pulang gitu. Oh berarti ada peningkatan ya dari peningkatan daya berpikir kritis siswa, keterampilan, keaktifan. Iya, karena kita nanti kan mereka dia belajar kan menemukan sesuatu sendiri kan, karena dia belajar sendiri menemukan sesuatu, maka timbul masalah. Masalah itu mungkin dia akan coba berdiskusi. Nah, karena apa yang mereka tetap akan nanti mungkin tetap berdiskusi sama gurunya, mungkinnya hal-hal yang dilakukan. Nah itu lebih mereka lebih aktifnya, lebih menemukan. Yang discovery learning lah misalnya, PBL kan, gitu dan sebagainya, inquiry. Untuk mengukur keberhasilan atau peningkatan dari mulai cara berpikir kritis siswa, kemudian keterampilan, keaktifan, kreativitas siswa, ada nggak kegiatan asesmen yang dilakukan gitu untuk mengukur itu Pak? Ya, ada sebenarnya, tergantung contohnya misalnya kita potensi ya. Kalau kita melihat satu kompetisi yang sederhana, kompetisi kolektif berpikir ada kan. Yang penting soal-soal kan nantinya bukan evaluasi soal sebagainya. Kalau yang mungkin kompetensi lain kan ada juga, ada kompetensi sosial. Sosial berarti kan sikap-sikap anak itu kan ada penilaian standar, ada dibuat standar ya Pak, formatnya sudah ada. Nanti kita tinggal melihat mungkin anak bisa interaksi dengan sesama temannya, tingkat pendidikannya, tingkat percaya dirinya dan sebagainya. Ada di situ Pak, kolom-kolomnya, nanti tinggal kita mengisi saja. Memang istilahnya memang kalau kita sekarang ini lebih banyak yang harus dipersiapkan, nantinya banyak harus dinilai Pak. Memang kalau kurikulum model kami banyak yang harus dinilai, tidak 1-2 poin. Kalau kita dulu kalau rata-rata asal udah ulangan, lihat ada ulangan formatif hasilnya di mana, kemudian subatif di mana, tinggal itu dibagi-bagi ya ada hasil. Ya, nanti ada indikator lain yang ada sikap aja, ada interaksi sosialnya. Walaupun dulu dalam kurikulum 13 interaksi sosial ada, tapi terkadang memang sudah terbentuk dalam format raport itu ya. Kalau sekarang itu kayaknya nggak juga ya, memang nggak langsung terbentuk. Benar-benar
teliti banget, tapi memang kan memang harus seperti itu, tapi memang karena jumlah siswa banyak, memang agak kerumitannya pasukan yang saya tahu ya agak seperti itu. Terutama yang kelas 10 gitu. Walaupun saya tidak mengajar kelas 10 kan, mengajar kelas 10, tapi yang saya coba di sini karena namanya juga satu atap sama beliau, saya suka nanya ya, ke kawan-kawan, memang banyak perangkat-perangkat penilaian yang harus diisi. Ya, bagus memang. Ya, gurunya benar-benar harus ekstra apa nama? Iya, agar optimal ya Pak. Ya harus optimal, tidak boleh santai-santai lagi lah. Oke. Ya baik, terima kasih Pak atas waktunya dan kesempatannya. Semoga sehat selalu, ya, amin, tetap semangat. Ya, amin, semangat dalam juga ya. Semangat khususnya yang mengajar di kelas 10 Merdeka. Ya, harus lebih giat lagi, lebih mantap lagi lah, semangat lagi. Ya. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat. Mengambil waktunya ya. Ada beberapa hal yang kita tanyakan sebagai siswa di sekolah ini. Yang pertama, dalam pembelajaran bagaimana sih suasana yang selalu dirasakan pembelajaran? Kalau dalam kelas sih lumayan kondusif, kalau saat belajar diminta itu kalau misalkan gini pakai kelompok kita bisa mengaturnya gitu. Jadi aslinya juga kami juga misalkan ada murid yang sudah kecil, ada yang sering sih Pak. Baik, kaitan sama pembelajaran yang di kelompok tadi, berarti sudah sering berkolaborasi dengan dalam berkolaborasi itu apa sih yang biasanya menghambatkan tantangannya yang dihadapi? Biasanya sih jadi anak laki-laki ya kayak susah diatur, terus juga kalau disuruh kerja tuh susah Pak. Makanya memisahkan diri gitu dengan kerja. Paling cuma apa numpang nama doang sih Pak. Tapi pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru itu menyenangkan apa? Menyenangkan. Kira-kira kalau dalam kelompok tantangan selain susahnya berkolaborasi apa? Berkolaborasi selain tantangannya tidak apa? Dari segi matematika juga dia masih menyatakan karena materi itu ada susah, kita kan juga kurang paham dan kadang itu gitu Pak. Baik, kalau dalam kerjasama. Kalau dalam kerjasama kita bisa kok Pak, maksudnya kita bagi-bagi tugas, yang satu nulis, yang satu mencari materi, yang satu apa tuh misalnya sumber benar dan kalau tidaknya materi tersebut. Tapi itu berjalan. Berjalan. Aktif ya. Oke. Kemudian dalam hal presentasi, kalau dalam hal presentasi itu. Kalau dalam hal presentasi itu paling biasanya ya yang paling menonjol di sini kayak presentasi. Berarti yang paling menonjol yang biasanya sering ditunjuk. Iya. Selain itu ada baik, terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama Pak. Ya, Pak.